Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight bersama saya Salsabila Skia, peneliti INDEF. Mei 5 Mei kemarin, BPS baru saja merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025. Nah, kinerja dari ekonomi triwulan 1 ini tampaknya mengalami perlambatan nih teman-teman ya. Kita bisa lihat kinerjanya sekitar 4,87% year on year. Bahkan dari sisi permintaan seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan juga government expenditure mengalami penurunan. Lalu apakah ini menjadi sebuah alarm peringatan untuk pemerintah? Atau bagaimana kita akan melihat ke depannya pertumbuhan ekonomi kita? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas yang lebih detail bersama dengan Mas Abdul Manap Pulungan, peneliti dari Center of Macroeconomics and Finance INDEF. Selamat datang Mas Manap atau Bang Ucok ya, biasa dipanggil ya. Selamat siang, Bila. Selamat siang dan selamat datang juga Bang Ucok ya. Terima kasih. Nah, Bang Ucok, kan kita ngelihat nih BPS sudah merilis kemarin ya tanggal 5 nih. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 melambat nih, Mas. Nah, apakah perlambatan ini tuh sebenarnya udah diprediksi ya dari dulu, dari kemarin-kemarin mungkin ya, mungkin dari IMF atau World Bank gitu ya, atau ini kita kaget malah kok turun padahal banyak momentum. Gimana Bang? Kalau kaget sih enggak ya, karena berbagai diskusi di Indef pun prediksinya tidak sampai 5%, karena situasinya menghimpit secara bersamaan. Dalam artian ketika globalnya menghimpit lewat kebijakannya Trump, meskipun kita menghitungnya di kuartal pertama dan Trump mulai menghajar ekonomi global itu pada April, tapi sebelum-sebelumnya memang situasinya belum membaik. Bahkan kita melihat dari data-data, pandemi itu sebenarnya belum berakhir secara realnya gitu ya. Supply dan demand-nya global itu belum sebelumnya pulih kalau kita lihat data-data sebelum pandemi. Lalu di dalam negeri juga ternyata situasinya malah lebih rumit ya, karena kan banyak kebijakan pemerintah yang mulai dari efisiensi anggaran. Meskipun kata pemerintah efisiensi bukan pemotongan, tapi dampaknya itu memang sangat terasa, terlihat dari tadi yang Bila sampaikan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah itu turun cukup tinggi ya. Sementara kalau kita lihat sejak awal kita sudah mengkhawatirkan situasi yang terjadi di konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi global, domestik sama-sama terhimpit, jadi ya sumber pertumbuhan itu sangat berat saat ini gitu ya. Makanya idealnya memang ketika global itu sedang bergejolak gitu ya, yang domestik seharusnya memang diarahkan agar aman-aman saja, jangan ada kebijakan yang kontroversi, agar ekonomi domestik ini bisa bergerak dan pelaku ekonomi juga bisa lebih ekspansif gitu. Sekarang kan semuanya global seperti ini, tiba-tiba pemerintah juga malah kebijakannya bukan tidak pro, tapi agak aneh-aneh nih beberapa bulan terakhir ini begitu. Iya. Nah, kalau dari sisi global gitu ya Bang Ucok ya, kan kita ngelihat nih kayaknya lagi banyak banget panas-panas ya berita-berita hot ya di luar sana ya, kayak misalkan Trump kemarin terus ada trade war dan segala macam, bahkan sampai konflik geopolitik ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang paling menjadi faktor yang paling besar gitu Bang? Kenapa akhirnya perekonomian secara global pun juga akhirnya melemah juga gitu Bang? Iya, kita di McFinch beberapa kali diskusi tentang ini ya, memang bagaimana situasi yang terjadi global. Dulu kita berbicara masalah geopolitik yang paling dominan, tapi sekarang justru dari sisi perdagangan, perubahan kebijakan perdagangan oleh Trump terutama sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua kali ya sekarang, bukan Amerika sekali lagi, sekarang China. Tapi dengan kebijakan Trump ini kita sudah prediksi dia akan melakukan hal yang sama ketika terjadi perang dagang yang pertama. Cuma sekarang yang disasar bukan hanya China, tapi negara-negara yang mencetak defisit perdagangan dengan mereka, termasuklah Indonesia gitu ya. Jadi shifting gejolak itu mulai bergerak dari yang awalnya geopolitik gitu ya, meskipun sekarang ada India dan Pakistan lagi perang juga, tetapi itu tidak begitu signifikan ketika kita melihat sekarang adanya tarif yang dilakukan oleh Trump. Kita juga agak bingung, tiba-tiba dia awalnya heboh-heboh, tiba sekarang udah melunak juga gitu ya. Jadi makanya orang bilang ekonomi yang dua ini, China sama Amerika ini yang berantem, yang kena kita semua gitu kan, jadi agak berat. Makanya kemarin waktu kita diskusi dengan Pak Iman dari IPB memang menyebutkan Trump ini salah satu presiden yang paling aktif di Twitter gitu ya. Jadi dia apa-apa ngomong gitu, agak ember juga ya kalau dikatakan, sehingga itu yang menjadi sinyal bagi pelaku pasar gitu ya, kemana arahnya kebijakan global ini. Sebenarnya kalau
Saya sih melihatnya kalau misalnya pemimpin boleh sih, tapi jangan sering-sering karena akan mengacaukan pasar gitu. Kecuali misalnya dia bukan pemimpin utama dunia, begitu sih Bila. Ya karena dia sosok yang besar ya. Betul. Sekarang ini ya. Nah dari trade war tadi kan akhirnya kan merembet ke perekonomian global secara keseluruhan gitu, termasuk Indonesia. Indonesia sekarang lagi lemah-lemahnya nih perekonomian kita. Nah kira-kira dari sisi domestik nih Bang, dari negara kita sendiri, apa sih yang paling bikin kita tuh jadi melemah gitu? Apakah dari kebijakannya? Apakah memang sekarang nyari kerja susah atau gimana Bang? Iya, jadi yang pertama memang kalau kita lihat data ya, itu pelemahan konsumsi rumah tangga yang mencerminkan pelemahan daya beli itu sudah terjadi khususnya setelah pandemi. Kalau kita lihat datanya BPS itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Bahkan pada saat pesta demokrasi pun di 2024, itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak bisa melaju di atas pertumbuhan ekonomi. Artinya daya beli itu memang rendah gitu ya. Jangan sampai Anda sampaikan ini tiket konser laku semua. Itu bukan indikator, tolong ya. Kenapa? Iya enggak lah, yang beli tiket konser siapa? Bila kan teman-temannya kan. Kan tapi tiket konser mahal Bang. Terus kan yang datang banyak nih. Iya, gitu. tapi yang beli tiket konser itu siapa gitu kan. Tetap nggak ngaruh banget ya, nggak signifikan ya berarti ya. Signifikan, kecuali misalnya yang boosting itu industri manufaktur, padat karya, baru kita ngomong ekonomi baik saja. Kalau tiket konser terus nanti ada nonton bola, tiketnya habis, ya oke lah, tapi itu tidak mewakili gitu loh. Jadi kita boleh menyampaikan, tapi harus ada basis datanya ya. Kita data BPS ya, yang paling kita percaya ya. Jadi kita lihat trennya seperti itu. Penurunan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kalau kita lihat juga porsi dari belanja kelas menengah bawah ini terhadap total konsumsi Indonesia pun semakin melambat gitu. Jadi lagi-lagi banyak yang menyebutkan stimulus kelas menengah ini tuh sangat kurang gitu ya. Misalnya kalau bila kelas menengah biasanya kan konsumsinya udah dipetakan pemerintah kan, kasih dong stimulus ke situ biar jelas berkonsumsi lebih tinggi. Kalau kelas bawah kan sudah dikasih yang namanya BLT kan ya. Kelas atas dikasih banyak banget insentif fiskal, misalnya mau belanja mobil listrik segala macam, itu kan yang mereka dapatkan. Sementara kelas menengah yang dihimpit ini tuh belum dapat. Kita belum melihat ada stimulus yang signifikan bagi kelas ini. Padahal mereka lah yang menopang perekonomian kita paling besar gitu. Kenapa ya kira-kira pemerintah masih belum mau ngasih stimulus buat kelas menengah ya Bang ya? Kayak dipikirnya masih baik-baik saja ekonominya. Oh kan gitu kan. Padahal kalaupun kita beli tiket konser, kita juga makan uang tabungan juga sih. Nah itu dia, makanya jangan beli konser dulu. Oke. Nah tadi kan kita juga udah bahas dari sisi permintaan nih Bang. Nah kalau dari penawaran nih, kita ngelihat beberapa sektor nih mengalami penurunan. Salah satunya akomodasi makanan dan minuman. Betul. Menjadi salah satu bisa cerminan kalau daya beli melemah juga gitu kan ya, karena permintaan turun kan ya. Nah tapi ada yang menarik adalah sektor pertanian malah meningkat Bang ternyata. Nah terus bahkan ada di beberapa sektor juga peningkatan. Terus kira-kira untuk sektor mana aja nih Bang di triwulan 1 ini yang mengalami penurunan dan perlu diperhatikan lagi kira-kira Bang? Saya melihatnya memang pertumbuhan sektor pertanian itu cukup bagus ya, tapi biasanya hanya temporer saja, tidak sustain. Musiman gitu ya. Yang penting itu sebetulnya pertumbuhan di sektor-sektor tradable, yang sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar gitu ya. Terutama kita berharapnya sih industri manufaktur ya, kan kalau industri manufaktur tumbuh bagus, dia bisa mendorong permintaan baik dari sektor-sektor yang lain maupun sektor dia sendiri gitu ya. Masalah sekarang industri manufaktur itu hanya tumbuh 4,55%. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Kita tidak bisa hanya fokus pada share-nya. Share-nya bisa meningkat. Kalau dia meningkat berarti ada sektornya yang turun gitu kan. Iya, karena pemerintah kemarin juga pada saat berbicara di RPJPN gitu ya, yang disasar justru sektor kontribusi industri manufakturnya, bukan pertumbuhannya. Kita perlunya pertumbuhannya. Kalau dia tumbuh berarti dia bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar gitu ya, terutama di sektor-sektor yang berbasis labor insentif ini. Kita berharap seperti itu. Ya, yang kedua memang pertambangan besar dia menyerap tenaga kerja, cuma dia kan akan bergantung pada permintaan global, lagi-lagi global ya. Pertanian sebetulnya kita berharap. Sekarang saya tanya siapa sih yang mau jadi petani? Nggak ada kan, saya aja anak petani, kalau di seberang kampung saya masih mikir-mikir kan ya. Tapi ya 3 sektor itu memang harus kita perhatikan sih pertumbuhannya. Kalau sektor-sektor yang lain tidak dia apa-apapun, dia akan tumbuh sendiri karena
apa namanya, orang udah banyak bergeliat di situ sih. Misalnya Iya. sektor jasa ya. Jasa itu kan tidak perlu banyak orang kan. Mm-mm. Jadi dia tidak menyerap labor yang banyak. Kita perlunya labor yang banyak. Kemarin juga rilis BPS menyebutkan pengangguran kita naik 83.000. Betul. Benar kan? Jadi di mana posisi ekonomi yang baik-baik saja itu, Bel? Coba dijelaskan. Aduh. Gantian nanya dulu kalau gitu kan. Orang pemerintah bilang baik-baik saja, pengangguran naik 83.000. Sektor informal semakin Iya, besar dominannya, betul, dominasinya. Lalu yang baik yang mana? Jangan hanya indikator tiket konser. Iya, Gila mau nonton aduh. K-pop lagi berarti ini. Nanti ya kita nabung dulu ya. Oke. Bahkan tabungan lagi ujung-ujungnya kan. Iya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bahas pemerintah lagi nih, kita mau Mm-mm. bahas tentang pemerintah. Kemarin kan pemerintah ini ada salah satu kebijakan yang heboh banget gitu kan ya di media sosial gitu tentang efisiensi anggaran gitu kan. Bahkan apa namanya sampai beberapa kementerian itu harus mengurangi pos-pos Betul. anggarannya gitu ya. Nah, apakah dari efisiensi ini memberikan efek perlambatan kepada pertumbuhan Iya. ekonomi, Bang? Kalau kita lihat terutama terekam dari belanja pemerintah ya, minus 1,38 kalau tidak salah. Cuma masih ada kita perlu menyisir angka yang lebih real ya, karena kan tahun lalu masih ada pesta demokrasi ya, yang Pilpres itu sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun lalu. Kita perlu menghitungnya juga menghitung angka yang lebih besar gitu, yang lebih real seperti apa. Kalau kita dari sisi pertumbuhan kredit, memang kalau kita lihat sektor-sektor terkait efisiensi itu menurun pertumbuhan kreditnya gitu ya. Akomodasi makanan minuman juga melambat pertumbuhan kreditnya gitu. Akhirnya ini akan berdampak lebih panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Cuma kan kita berharapnya, kita sih secara apa namanya, gamblang menyebutkan kita tidak anti terhadap efisiensi ini. Apalagi kan kita paham semua lah seperti apa anggaran itu tidak tepat sasaran. Misalnya rapatnya perlu sehari, dibuatnya 3 hari gitu kan. Di hotel bintang 5. Nah, harus bintang 5 tuh, Bil. Kalau nggak bintang 5, iya. Jadi agak berat ya. Jadi pada satu sisi kita setuju. Tapi memang ketika yang disasar itu adalah sektor-sektor prioritas, misalnya infrastruktur, agak kasihan yang di daerahnya gitu. Karena kan daerah itu sangat bergantung terhadap proyek-proyek pemerintah. Kalau infrastrukturnya di-cut anggarannya, penyerapan tenaga kerja yang informal tadi itu pada hilang gitu kan. Kan banyak tuh yang kerja-kerja harian ya, yang di daerah yang misalnya ada perbaikan jalan, itu kan kalau tidak ada lagi proyek, mereka agak sulit ya mendapatkan pendapatan. Nanti kita lihat aja di angka kemiskinannya apakah dia meningkat apa tidak. Kalau kemarin kan ada lagi isu kemiskinan yang angkanya beda sama itu gimana lagi tuh, nanti mungkin ada di segmen lain ya, video lain ya, betul. Itu menarik juga sih, Bang ya. Kok bisa beda gitu ya, Bang ya, datanya ya? Kan jadi sebuah pertanyaan. Nah, terus nih kira-kira kan dari perlambatan ini kita ngelihat banyak keresahan di masyarakat gitu ya akhirnya sekarang. Akhirnya masyarakat baru pada nyadar gitu. Ini PHK di mana-mana, Bang. Betul. Terus juga apa namanya, banyak orang susah nyari kerja. Bahkan ada yang apa namanya gajinya semakin menurun atau mungkin gajinya mungkin tetap tapi waktu kerjanya lebih panjang. Betul, gitu ya, Bang ya. Karena nggak ada pilihan ya. Iya, nggak ada pilihan lagi gitu. Terus kira-kira untuk sektor real ini gimana sih, Bang, efeknya? Apakah investor-investor gitu ya atau pelaku usaha ini mulai ada ekspansi atau menahan atau mikir-mikir gimana, Bang? Kalau kita lihat datanya BKPM kemarin kan menyebutkan cukup tinggi realisasinya ya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan PMTB cuma 1,2. Kok bisa gitu ya? Nah, makanya kita perlu tanyakan apakah data itu masih komitmen atau sudah realisasi real gitu ya. Jangan sampai masih komitmen sudah nyatakan realisasi gitu kan. Jadi datanya tidak menunjukkan angka sebenarnya. Tetapi memang di komponen dari PMTDB itu harus kita urai lagi apakah yang turun ini memang karena belanjanya pemerintah atau tidak gitu. Saya melihatnya kalau memang BKPM kemarin datanya menyebutkan cukup tinggi realisasinya, harusnya memang yang menurun itu adalah angkanya si pemerintah gitu. Nah, yang kedua kita melihat dari sisi PMI kita kembali ke level yang kontraksi. Kalau dia kontraksi berarti dia tidak melihat ini prospeknya bagus. 3, kemarin kita kan diskusi di McFin tuh ada namanya undisbursed loan yang angkanya sempat 4.900 triliun atau naik sekitar 30%. Artinya kan dunia usaha ini melihat bahwa saya nggak usah dulu ekspansi bisnis nih karena kan situasinya tidak baik, daya beli terutama yang tidak membaik itu, yang mereka melihat bahwa ini berisiko ketika mereka melakukan ekspansi gitu. Atau mereka
bisa ekspansi menggunakan dana internal gitu. Tetapi saya pikir kalau melihat dari sisi PMI yang melambat, sebetulnya persepsi investor atau dunia usaha terhadap ekonomi itu belum membaik gitu ya, belum bisa menambah kapasitas pabrik. Balik lagi ya, mungkin dari segi permintaannya itu masih melemah gitu ya Bang ya, karena sisi itu, terus biaya produksi juga semakin tinggi kan. Iya. Ditambah tekanan-tekanan impor, barang-barang impor depresiasi yang depresiasi rupiah, terus suku bunga tinggi sekarang kan ya Bang ya. Apalagi kalau kita ngelihat misalkan laju kredit ini di Maret 2025 mengalami penurunan ya Bang. Nah, berarti apakah dari sektor keuangan ini sebenarnya masih semakin melemah gitu Bang dalam dukungan pada sektor ya Bang? Dari dulu lemah bila. Masih lemah terus ya, nggak pernah itu ya. Kenapa bisa kayak gitu Bang dari sektor keuangan ini? Karena enak banget tuh yang punya bank. Karena pilihannya sekarang banyak. Satu, dia bisa naruh di SBN. Dua, naruh di SRBI. Itu bunganya tuh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito gitu. Berapa persen tuh Bang? Sekarang yang SRBI itu dulu bisa sampai 7,25 loh setahun. Nah, sebenarnya kan udah menurun tuh, menurun. Nah, sekarang kan bank itu lebih enak. Gini, gampangnya gini, misalnya saya naruh ke kredit itu kan kredit katakan dia menyalurkan kredit sekitar 8%, terus cost of fund-nya 4, berarti kan 4 atau 5, katakan dapat 3%, 3% spread-nya kan, 3% ini masih ada resiko di situ, dia harus juga mengeluarkan cadangan kerugian penyaluran kredit, jadi duitnya itu akan ngendap. Yang kedua, perbandingannya ketika saya naruh di SBN atau di katakan SRBI, saya dapat katakan 7% untuk yang 10 tahun. 7% itu dikurang biaya dana saya, katakan 4 atau 5, kan 2% bersih tanpa resiko. Itu udah bisa gaji bila tuh, misalnya bila kerja di bank. Bisa buat hedon-hedon ya. Udah selesai biaya tenaga kerjanya gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kan? Meskipun ada paksaan, misalnya ada kebijakan dari OJK atau Bank BI menyebutkan ini harus ada rasio yang harus dipenuhi gitu. Mereka memenuhi bank semua, tapi mepet-mepet aja gitu. Karena mereka ingin memanfaatkan ekses likuiditas yang ada di bank. Jadi gini, jangan persepsinya jangan salah. Jadi bedakan antara ekses likuiditas perekonomian dengan ekses likuiditas bank. Ini ekses likuiditas perekonomian itu tidak ada ekses sekarang karena likuiditas itu sangat kecil. Terlihat dari pertumbuhan M2 ya. Sebelum kebijakan moneter ketat ini, M2 kita itu masih bisa tumbuh di atas 10 sampai 12%. Sekarang cuma 6%. Terus duit itu kemana? Yang ngendap tadi di SBN sama di SRBI itu. Bank kan ke situ duitnya semua. Terus BI kan menaruh likuiditas agar nanti dia bisa mencapai target nilai tukar dan inflasi. Sementara inflasi udah turun kan, tapi BI belum mengoreksi suku bunga acuan. Yang kedua, gimana banknya nggak enak gitu ya. Terus dia portofolionya dia sekarang komposisi dananya sangat murah. Karena dia sekarang dominasi tabungan dan giro, depositonya semakin mengecil ininya porsinya. Jadi dia bila naruh duit di tabungan atau giro itu tuh bagi bank sangat murah. Jadi dulu memang awal-awal tahun 2000-an komposisi itu dominasi dari simpanan deposito, mahal bagi bank gitu kan ya. Sekarang belum bergeser strukturnya. Jadi bank enak tuh, dia ngambil duit dari desa-desa tuh, yang murah tuh, yang murah. Terus dia naruh ke SBN yang mahal. Katakan dia ke desa paling tabungan berapa sih, 1% nggak nyampe, 1% nggak nyampe kan. Nah itu murah, taruh ke SBN 7%. Gimana nggak kaya itu. Makanya bank itu tuh kalau rilis laporan labanya 8 triliun. Ya wajar sih. Nggak ngapain juga enak deh hidupnya. Mau minta sponsor dari bank aja ya, udah gampang ya. Dan kita mau beli bank aja gitu. Nah terus nih Bang, kalau kita tadi bank juga ya, Bank Ucok dan perbankan. Bank Titil. Nah terus kalau kita dari segi kelas menengah nih Bang, kita kan kaum kelas menengah nih, menengah ke bawah ya sebenarnya. Masih mendekat kelas menengah. Sudah kelas menengah lah Bang Ucok ini lah. Amin. Kira-kira apa sih yang mungkin kita rasakan nih Bang ya, dari adanya pelemahan ini, terus dari semua permasalahan perekonomian global yang lagi kacau ini, apa sih Bang yang sebenarnya yang paling dasar yang kita rasakan? Satu menghemat sih Bil. Anak saya 3 ya. Saya harus mikirin biaya sekolah, terus biaya yang lainnya gitu kan. Jadi memang untuk kelas menengah itu dapat dikatakan lebih bukan rasional sih, lebih mikir-mikir jangka panjang. Kita kan katakan sandwich generation ya, generation. Kalau kan nggak Big Mac gitu ya, ditumpuk gede gitu kan, mikirin ini, mikirin itu. Emang nggak tahu ya di zaman angkatan saya sama Pak Eko itu main kayak gitu ya, masih mikir keluarga segala macam lah itulah kan ya.
Nah, mikirnya kita udah aman dulu nih anak-anak kita nih. Iya. Kita harus, kalau saya misalnya buat tabungan rutin gitu ya, setiap bulan potong rekening gitu ya, akan nanti pada saat dia mau sekolah, ayahnya kan dulu sekolahnya SD, SMP nggak begitu bagus, anaknya nggak bisa kayak gitu ya. Harus lebih bagus gitu ya. Nah, itu yang kita pikirkan, makanya kita menghemat gitu. Belanja nggak penting nggak usah gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tipikal kelas menengah kita itu kan bukan kelas menengah yang solid ya. Jadi kalau misalnya di stratanya itu ada namanya beberapa jenis kelas menengah. Kita itu yang paling banyak adalah di level yang rentan keluar dari kelas menengah. Wow. Nanti ada, saya lupa namanya. Ada kelompok-kelompoknya. Aspiring middle class itu. Nah itu. Jadi kita itu adalah kelas menengah yang dulu dihitungnya hanya $2 per hari. Itu udah masuk kelas menengah. Nah, mereka itu ketika ada shock langsung ke banting. Kita maunya kelas menengah itu yang rata-rata pengeluarannya setiap bulan itu minimal 7,5 sampai 10 juta. Itu solid itu. Jadi pada saat mereka terjadi shock, mereka tidak akan terlempar dari kelompok kelas menengah itu. Tapi kita itu kan agak susah nih, karena yang berada di garis kelas menengah itu tuh sangat rentan kembali ke kelas miskin gitu. Nah, yang kedua, kelas menengah sekarang di Indonesia itu belum sebagian besar melek investasi gitu ya. Jadi duitnya ya udah habis nonton konser. Ngopi-ngopi cantik ya gitu. Ya saya juga gitu sih, belum ngerti lah yang namanya. Paling saya kalau punya duit beli tanah di kampung, beli sawah gitu ya. Belum di pusat, di pasar keuangan. Kalau negara lain kan kalau kata Bu SMI dulu tuh di negara-negara maju itu duitnya nyari temannya sendiri gitu kan. Kalau kita beli di tanah gitu ya, walaupun bagus sebetulnya biar tidak diambil cukong-cukong itu ya tanah kita di kampung ya. Tapi kan pergerakannya itu tidak cepat duitnya. Misalnya panen sekali 3 bulan itu dapatnya bagi hasil paling 1 juta. Gimana dulu? Kita nggak tega juga kalau meminta kan, ya udahlah nggak apa gitu kan. Jadi setidaknya kelas menengah itu memang literasinya dan harus lebih baik sih agar nanti fondasi ekonomi kita itu lebih kuat gitu. Walaupun kita punya kelas menengah yang dibangga-banggakan sampai berapa ratus juta, tapi kalau dia tidak berada di yang kelompok solid, itu nggak ada gunanya. Jadi pada saat dari shock gitu ya, itu mereka akan kembali jatuh ke kelas di luar kelas menengah. Kalau kata Gen Z tuh gini Bang, jadi mau kita nabung, mau kita investasi, mau kita staycation terus tiap Sabtu Minggu ya, kita tetap gak bisa beli rumah. Jadi mendingan kita staycation aja. Bisa kalau ke Bogor sana bisa. Iya, kayak gitu. Jadi makanya mungkin karena berbagai lika-liku itu akhirnya Gen Z memutuskan untuk ya udah living our life aja gitu, YOLO. Gitu ya, itu nggak boleh loh mikir gitu. Nggak boleh mikir kayak gitu. Harusnya memang kita tetap investasi gitu Bang, nabung. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke nabung dulu aja yang penting. Yang penting ada saving dulu. Karena gini, bila kalau pola pikirnya gitu nanti pas nikah baru kerasa loh. Betul. Nikah karena gini. Betul. Saya dulu diajari sama orang tua, kamu itu kalau nggak salah, kamu itu nikah kalau udah jangan sampai nggak punya rumah sebelum anakmu SMP. Kalau udah punya belum punya rumah sama anak muda SMP, kamu nggak bakalan punya rumah sampai nanti tua gitu. Itulah teman-teman dengarkan ya. Iya, jadi tidak boleh sih Gen Z mikir kayak gitu, tapi jangan diikutin gitu ya. Jangan terlalu ekstrim ya. Iya, berat sih kalau kayak gitu. Apalagi kan sekarang harga rumah nggak karu-karuan kan. Punya rumah murah sih paling ke pelosok gitu. Iya sih, paling apartemen. Terus harus mau kerjanya di Jakarta, nanti rumahnya di Bogor pelosok gitu. Nah, itu yang susah. Berarti yang harus diperbaiki juga salah satunya transportasi umumnya Bang. Tapi kereta udah oke lah, KRL udah oke. Cuma padat kalau hari rush hour gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah perlambatan yang sekarang terjadi nih Bang, kira-kira apakah ini hanya sebuah goyangan ringan yang mungkin bisa diatasi secara cepat gitu ya, atau ini menjadi sinyal yang lebih serius kalau nantinya jangan-jangan bisa menjadi yang lebih parah Bang? Berat sih kayaknya, berat kayak gini karena perlambatan ekonomi kita itu tuh sudah terjadi pada saat setelah pandemi ya. Meskipun 2022 kita tumbuh 5,37 tuh, itu karena harga komoditas naik aja, Bil. Jadi kan 2022 itu ada perangnya Ukraina sama siapa tuh? Sama Rusia. Harga minyak naik tuh, karu-karuan kan, naik. Paling tinggi sepanjang sejarah tuh. Dan diikuti dengan karena ekonomi global mulai pulih, permintaannya tinggi. Itu makanya kita bisa tumbuh tinggi 5,37 itu karena itu. Baru ke 2023 mulai turun tuh harga minyak. Turunlah ekonomi kita. 2024 turun lagi tuh, hanya 5, berapa gitu ya. Nah sekarang
situasinya juga semakin seperti itu, nggak ada kenaikan harga minyak, terus efisiensi dilakukan, jadi ekonomi terhimpit. Kembali lagi ke hipotesis awal tadi, kalau globalnya lagi tidak baik, maka dalam negerinya jangan diganggu dulu gitu. Yeah. Biarkan saja dulu yang dalam negeri ini dia berkreasi sendiri. Kalau banyak aturan-aturan kan memang kalau di klasik itu kan ngomongnya ya jangan dicampurin sama pemerintah dulu gitu, jangan banyak intervensi karena akan mengganggu pelaku ekonomi gitu. Lalu yang paling sulit itu memang bagaimana target itu dilakukan secara realistis ya. Banyak sekali kalau kita tarik dari 2015 sampai 2024 itu target pertumbuhan ekonomi yang tercapai hanya 2022. Selain itu selalu di bawah target APBN. Kalau di bawah target APBN realisasinya artinya kan akan berimpak terhadap satu kemiskinan, pengangguran dan penerimaan perpajakan itu ya lagi ke situ. Kalau tidak tercapai ya penerimaan perpajakan kita gitu-gitu aja gitu ya. Lalu indikator lain juga sangat dibaca sangat tidak benar. Misalnya inflasi kita sekarang bagus gitu. Ya inflasinya turun karena daya belinya orang nggak belanja kan ya. Kecuali bilang mau nonton konser ntar ya. Ya itu kan. Jadi strukturnya itu memang terlihat bahwa apalagi kemarin tuh 2024 kita sempat deflasi 5 bulan berturut-turut tuh. Itu nggak pernah terjadi, bahkan pandemi pun tidak pernah terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. Di beberapa provinsi ada yang 7 bulan mengalami deflasi berturut-turut. Artinya memang ekonomi itu nggak baik saat ini gitu. Jadi ya perbaikilah, caranya apa ya, ciptakan lapangan kerja. Kita ngomongnya sih lebih enak ya gitu. Ya gimana pemerintah kita sebagai pengamat atau ekonom ya mengingatkan saja gitu. Banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Terutama ada juga masalah birokrasi yang semakin gemuk, itu kan mahal biayanya. Membentuk satu kementerian itu tuh nggak murah loh, berapa triliun harus ada eselon 1 segala macam. Nambah terus lagi eselon mahal gitu kan. Itu makanya belanja birokrasi makin gemuk gitu. Ya tapi nggak tahu ya arahnya mau ke mana nih pemerintah, apakah akan seperti terus gitu ya. Padahal kita 2045 itu udah Bila tuh umur berapa? 2045 itu 100 tahun pemerintah Indonesia ya. Targetnya negara maju. Tapi kalau kayak gini sih saya khawatir nggak nyampe ke sana tuh. Susah. Jangankan itu Bang, 2045 Indonesia emas aja. Iya. Gimana kita Iya makanya tahun ini targetnya kita GNP per kapita 5.400 di targetnya. Kemarin kan 4.900. Gimana bisa target itu? Orang pertumbuhan ekonominya cuma 4,8. Susah. Apa karena kita terlalu bergantung kepada momentum dari harga komoditas saja Bang? Bukan bergantung sih, tapi memang sebaiknya memang idealnya harga komoditas itu bukan menjadi faktor utama dijadikannya. Perbaiki dulu dalam negeri kan. Jadi kalau misalnya kita lihat komposisi ekonomi kita itu kan paling besar konsumsi rumah tangga katakan 55 gitu ya. Terus investasi itu sekarang sekitar 29 lah. Itu kan udah 80% sendiri Bil. Berarti artinya perbaikin dong investasi sama konsumsi rumah tangga ini, lo udah bisa menjaga 80% perekonomian gitu. Tambah konsumsi pemerintah ya tipis-tipis lah ya. Yang dua ini aja diperbaiki tuh udah bagus sebetulnya, sudah bisa menggerakkan ekonomi kita secara 80% gitu. Makanya kemarin saya ada diskusi dengan salah satu lembaga di sini ya. Dia nanya, "Pak, ada usulan daerah akan masuk Danantara," kata gitu. Jadi kalau di daerah itu seperti punyanya pemerintah daerah gitu ya katakanlah. Jadi dia mengusulkan kenapa yang daerah ini nggak masuk ke Danantara, nanti kan ada dapat dividen segala macam. Saya bilang itu nggak mau mikir tuh kepala daerahnya, saya bilang. Kenapa nggak mikirnya investasi dulu digerakkan, itu multiplier efeknya kemana-mana gitu. Bukan misalnya Danantara lu masukin perusahaan-perusahaan daerah itu, maksudnya perusahaan daerah masuk ke Danantara nanti dapat share dari sana. Yang kayak gitu, kalau Danantara taruh ke sana daerah kan belum tentu bisa menghasilkan yang banyak kan bagi hasilnya. Kecuali lu bisa misalnya mempush yang namanya investasi, itu yang akan mengenerate semua ekonomi daerah, sektor indikator-indikatornya begitu. Iya. Berarti balik lagi ya Bang ya, untuk supaya agar nanti triwulan kedua, triwulan ketiga dan keempat nggak berkelanjutan perlambatan ini, kita harus perbaiki dari domestik dulu gitu Bang ya, dari rumah tangga dulu yang paling penting ya. Iya. Terutama untuk warga-warga kelas menengah bawah seperti kita gitu ya, memang harus disupport dari pemerintah. Nah, kira-kira
Kita nih sekarang udah sampai di penghujung diskusi nih Bang. Karena udah berapa menit ya? Kita ada 30 menit ya kayaknya ya. Udah hampir 30 menit kita diskusi. Nah, kira-kira apa nih Bang mungkin pesan dan pesan untuk pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya pemulihan ini dapat dipercepat supaya nanti kuartal kedua nanti bisa lebih baik Bang pertumbuhan ekonomi. Pertama saya sih melihatnya perlu relaksasi dari efisiensi ya. Karena itu akan mendorong banyak hal ya. Tadi bisa mungkin memperbaiki daya beli karena dia akan merangsang yang namanya ekonomi di daerah dan bisa menciptakan lapangan kerja walaupun tidak banyak gitu. Jadi efisiensi ini mungkin bisa relaksasi agar nanti dananya itu bisa mengalir ke daerah atau di pusat lah. Yang kedua memang persoalan daya beli sangat berat ya karena memang tercermin dari pengangguran yang meningkat gitu, sektor-sektor penyerap tenaga kerja justru melambat. Nah, inilah peranan dari yang namanya investasi atau FDI. Kita kemarin cukup senang yang melihat Pak Presiden sudah sowan ke beberapa negara gitu dan udah beberapa negara juga ada komitmen investasinya. Mudah-mudahan itu bisa direalisasi dalam bentuk real gitu agar nanti investasinya memang terjadi yang menjadi motor bagaimana bisa menyerap tenaga kerja yang lebih baik. Begitu bila mudah-mudahan kuartal kedua bisa lebih baik nih ya. Amin. Ya 5,6 lah, 5,5. Susah kayak ya. 5 dulu aja nggak sih? Ya sudah, baiklah. Kita balik ke 5 dulu aja. Oke, mungkin ada 1 kata atau 2 kata nih Bang kira-kira untuk teman-teman yang nonton mungkin atau siapapun yang menonton agar supaya bisa bertahan di perlambatan pertumbuhan ekonomi sekarang. Satu aja ya. Iya, 1. Optimis. Oke, teman-teman, kita harus tetap optimis di tengah semua hiruk-pikuk dunia ini dan terima kasih Bang Ucok sudah hadir di What's On Ekonomi. Luar biasa sekali diskusi hari ini Bang Ucok. Terima kasih Bang Ucok. Siap. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa dibanggakan saat tinggi, lalu disangkal saat melambat. Saatnya kebijakan dibuat bukan untuk citra, tetapi untuk kinerja. Nantikan episode What's On Ekonomi selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.